sampai dengan hari ini, sampai dengan materi hari ini, ya. Nah, banyak banget sih sebetulnya ya, banyak banget kalau dilihat dari segi jumlah uji statistiknya, ya, mulai dari 1 sampel, 2 sampel dependen ya. Tetapi ya tidak semua keluar pastinya juga kan, mungkin nama Ibu dipilih beberapa. Meskipun demikian kan masih dirahasiakan nih apa aja sih yang akan diujikan karena memang ya namanya juga ujian ya. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu bicarakan sebelumnya, silahkan sebagai panduan untuk bisa, karena kan open book lah pasti. Nggak mungkin lah all close ya, Ibu mah. Kan nggak mungkin dihafal semua rumus ya. Silakan buat katalog rumusnya seperti yang sudah Ibu anjurkan, nanti dikelompokkan 1 sampel, skala pengukuran ini ujinya apa, untuk maksudnya untuk apa, bagaimana rumusannya. Untuk 2 sampel yang responnya nominal dikotomus, misalkan dependen, kita punya Pfizer eksak, kalau misalkan dependen, ya dependen adalah McNemer, kalau independen adalah Pfizer eksak, dan seterusnya. Jadi masing-masing ada urutan dari skala pengukuran dan maksud dari pengujian hipotesisnya untuk apa, ya. Kemudian ya makna, terutama makna juga ya. Kita bisa menyesuaikan jawabannya dengan software misalkan, tapi kalau tidak paham dari hasil itu ya percuma juga ya. Kalau mesin kan disuruh apapun mau dia ya. Tapi yang penting orang fisika harus tahu angka yang keluar itu maknanya apa. Ya. Baik, ini udah pukul 8. Seperti terjadwal di awal, kita akan mulai perkuliahan pukul 8 tepat 2 jam ya. Mudah-mudahan selesai sebelum 2 jam karena memang ini kan 2 jam itu 100 menit. Baik. Di pertemuan 7 ini seperti judulnya review, sebagian tadi sudah Ibu paparkan, kita sudah masuk kepada 2 sampel dependen ya. 2 sampel dependen yang diawali oleh apa? Waktu hari Rabu yang lalu. Oh, McNemer ya. McNemer, kemudian uji tanda ya. Terus diikuti oleh Wilcoxon ya. Wilcoxon sign rank test ya. Lalu nanti ditutup oleh permutasi juga di sini, aja uji permutasi. Nanti di ujung Ibu akan bahas kembali. Permutasi ini penting sebenarnya ya. Jadi permutasi itu sampai dengan hari ini harus tercakup uji permutasi untuk 2 sampel independen dan 2 sampel independen dan dependen ya. Indep dan dep. Nah, relatif yang dependen lebih mudah dibandingkan independen karena kalau dependen hanya diberikan 1 baris saja, nanti kita ubah-ubah letaknya sesuai dengan banyaknya pengamatan ya. Nah, ketika kita mempelajari McNemer, berarti itu kan maksudnya untuk melihat perubahan berdasarkan respon, hanya dua respon yang levelnya skala nominal ya, selevel. Kemudian untuk yang uji tanda, dia itu kan bisa untuk skala pengukuran minimal ordinal. Kalau minimal ordinal bisa juga interval, bisa juga rasio, tapi dia tuh fokus, dia tuh jagonya ketika datanya tidak berbentuk data kualitatif ya, tidak berbentuk bilangan, tidak berbentuk bilangan. Jadi dia hanya berupa sifat saja, tapi menunjukkan tingkatan karena judulnya juga skala pengukurannya ordinal. Nah, andaikan uji tanda ini diterapkan kepada variabel yang berbentuk bilangan, maka skor misalkan ya, dia tuh kurang bagus dibandingkan dengan Wilcoxon, karena kalau uji tanda kan hanya membedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar dengan tanda negatif positif saja. Sedangkan kalau Wilcoxon kan selain membedakan ini, juga diukur besarnya perbedaan tersebut melalui rank ya, di ranking. Nah, meskipun di dalam Wilcoxon juga kita dihadapkan kepada T positif, di mana T positif itu merupakan jumlah dari ranking positif ya. Ranking positifnya kita atur bagaimana membuatkan selisihnya sebelum kurang sesudah atau sesudah kurang sebelum supaya menghasilkan T positif ya sebagai statistik ujinya. Nah, peluang untuk negatif dan positif dalam uji tanda itu kan sama ya, setengah. Nah, dalam Wilcoxon juga sebetulnya peluang terjadinya negatif positif sama setengah. Tetapi karena bicara total ranking berarti kan jumlah ranking dari hasil selisih negatif dengan selisih positif itu tidak sama, sehingga tidak menggunakan C binom ya, melainkan konsepnya ditotalkan
ranking dari kelompok yang selisihnya positif. Nah, positif itu bagaimana kita bisa mengatur positif ya? Misal, jadi hati-hati di sini karena kan di pengertian positifnya itu gimana sih yang mengarah kepada yang menolak Hanoi, yang menolak Hanoi. Misalnya gini, Ibu punya data misalnya mengenai penjualan ya, sebanyak misalkan dari 5 toko sudah. Ada toko di sini A, B, toko cabang ya, C, D, E, toko cabang. Ini adalah volume penjualan sebelum ada iklan ya, sebelum promosi gitu ya, sebelum ada promosi. Ini adalah setelah ada promosi, penjualan setelah ada promosi. Nah, secara logika kita mengeluarkan biaya promosi itu. Promosi itu mengeluarkan biaya. Pastikan dengan harapan adanya promosi itu meningkatkan hasil penjualan. Ya, jadi andaikan ini hasil sebelum promosi itu adalah ini, misalkan ya 7, misalkan terus 6 gitu ya. Nah, diharapkan setelah adanya promosi itu kan naik ya, naik secara logika itu bisa kita terima ya. Diharapkan naik. Bisa aja menjadi 12 misalnya, tapi ini tetap misalkan ini jadi 10 turun, ini jadi 15, misalkan ini jadi 10. Nah, kalau kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah dengan adanya promosi itu memang bisa meningkatkan penjualan, kita kan hanya mengambil misalkan ini 5 cabang ya dalam waktu tertentu. Berarti kan one tail. Kita bicara ke one tail. Kalau hanya melihat perubahan ya hanya berubah saja. Berubah itu bisa ke arah turun, bisa ke arah naik. Tetapi supaya kita bisa dapat membuat kesimpulan, suatu saat kita akan meningkatkan promosi kalau memang ditunjukkan dengan pengujian hipotesis bahwa promosi itu meningkatkan penjualan, itu kan sebagai bahan untuk acuan ke depannya ya. Maka di sini kita harus membuatkan hipotesisnya itu adalah satu sisi kan. Ini sebelum ada promosi, ini ya. Ini adalah setelah adanya promosi. Gitu. Diharapkan karena promosi itu mahal dan memperkenalkan kepada masyarakat supaya lihat loh di kakak ABC itu ada apa yang mereka beli ya. Maka diharapkan sebelum itu lebih kecil setelah kan. Artinya adanya promosi itu efektif, gitu kan ya. Nah, karena ini datanya berbentuk bilangan, ya kita akan pilihnya Wilcoxon. Tidak mungkin. Bisa aja sih dengan tanda, tapi kan tidak kurang kuat ketika datanya berbentuk bilangan. Sehingga kita akan mengharapkan di sini ada statistik ujiannya T positif ya. T positif. Nah, untuk mendapatkan T positif itu siapa? Yaitu jumlah ranking dari DI yang benar-benar positif kan, ya. Nah, kalau misalkan sekarang membuatkan DI-nya supaya kita mendapatkan T positif, supaya positif berarti kan kita mengharapkan setelah itu adalah besar. Maka pasti setelah dikurangi sebelum kan, supaya jadi positif ya. Karena memang diharapkan setelah itu hasilnya besar karena adanya promosi tadi. Sehingga angka pertama di sini akan 2 positif, ini adalah 0, ini adalah ini malah turun ya, minus 2, ini adalah naik 8, ini naik 4. Nah, nanti kan dibikin ranking ya, kalau 0 kan dibuang. Nanti kita ranking kan, di ranking 1,5, 2, 1,5, 1,5, 3, 4 gitu ya. Yang positifnya itu kan udah pasti mencerminkan adanya kenaikan kan di sini. Nah, jadi kita sekarang udah menemukan bahwa T positifnya itu adalah yang ini 14 gitu ya, 14 di ranking nanti ya. Nah, total ranking. Jadi ini sudah diarahkan bahwa si T positifnya itu dengan cara membuatkan pengurangan antara setelah dikurangi sebelum. Tetapi kalau misalkan ini bukanlah promosi, melainkan datanya tentang misalkan menurunkan suhu tubuh gitu ya, obat demam gitu. Berarti kan yang bagus itu yang menurunkan. Jadi artinya sebelum dan setelah itu, setelah akan lebih kecil dibandingkan sebelum kan. Gitu. Maka si T positif akan kita peroleh kalau sebelum dikurangi setelah. Itu ya. Jadi permainan kita akan di sana aja untuk mendapatkan T positif yang benar-benar meyakinkan kita itu sebagai cerminan dari total ranking yang akan diambil sebagai statistik ujinya. Ya, karena kalau di buku kan T positif aja. Nah, T positif kan nggak kita atas sendiri ya. Karena peluang untuk terjadinya negatif positif memang sama setengah. Tetapi kalau untuk jumlah T positif dan T negatif kan tidak sama. Sedangkan kita tahu bahwa kan dari kalau ranking kan direct ya. Jadi jumlah seluruh ranking itu kan N kali N plus 1
per 2 kan, dia itu merupakan jumlah dari ranking negatif dengan jumlah dari ranking positif gitu. Ya. Baik, itu adalah gambaran kapan kita mencari positifnya, mendesain si selisih tadi, si DI-nya itu. Ya. Baik, kita akan ambil contoh untuk, maaf itu permutasi ya. Untuk soal ini ya, soal yang ini. Waktu sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai uji Wilcoxon ini. Nah, untuk Ibu Maktipan, ini adalah data tentang pendapatan dari 18 perusahaan fotokopi per tahun sebelum dan setelah adanya pandemi. Diharapkan bahwa, bukan diharapkan, memang sudah pengetahuan umum ya bahwa pandemi itu kan menurunkan pendapatan, khususnya di sini fotokopi karena orang larinya sekarang ke soft copy ya, bebas kertas atau diet kertas gitu ya, selain diet plastik. Kalau diet plastik kan bisa karena kan banyak cap ya sekarang. Oke. Ini adalah sebelum dan setelah pandemi. Apakah pandemi telah menurunkan pendapatan? Berarti di sini sudah mengarahkan ke one tail. Anda bisa buatkan H0 H1-nya. H0 H1-nya. Oke. Bagaimana di sini? P-nya. PB ya. B itu sebelum ya. PB ini adalah P setelah. Kalau menurunkan berarti PB lebih besar dibandingkan PS kan? Iya, menurunkan. Sehingga di sini nanti satu, ada satu. Kalau satu. 19, 0, 9, 7, 8. Ini berapa 9 ya? 9 minus 2. Ini 2 positif. Ini min 1 ya? Min 1. Min 1. Ini 2. Ini 2. Ini 4. Ini 4 juga. Ini 13 ya? Iya, Bu. Betul. Ini 18 perusahaan. Oke. Kita bikin ranking tanpa melihat tanda. Ranking dari yang mutlaknya. Yang 0 kan dibuang ya? Ada 2 ya? 1, 2. Oke. Rankingnya sekarang paling kecil angka 1. Iya. Jadi 1 di sini ya. Udah benar, satunya ada temannya. 2 sekarang. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 ya. 2 tambah 6 kan 8 dibagi 2, 4 ya. Maka ranking 2 adalah 4. Tolong Ibu. Apa gitu? 9, 7 hanya 1 ya. 9. 10-nya angka 8. 10, 11. Hanya 2 ya. 10 setengah berarti. 10 setengah. 10,5. Baru sampai 11. 12 angka 9. 12. 13. Hanya 2 ya? 12,5. 12,5. Oke, 13. 14 angka 10. Sendirian ya. 15, 16. 15 ya. 15 ini ya. 16, 19. Oke, kan tinggal 18 kurang 2 tinggal 16 ya. Yang kita sekarang kan ada yang dibuang 2 adalah 16. Itu T positif. T positifnya adalah yang dari yang positif. Benar-benar hasil positif. Nah, kita ya.
Kan banyak yang positif ya, daripada ngitungnya lama, udah pakai rumus yang tadi itu, bahwa T positif ditambah T negatif itu adalah N kalikan N plus 1 per 2. Sehingga T positif adalah, N kita kan 16. 16 kali 16 plus 1 per 2 dikurangi T negatif. T negatif kan cuma ini, minus 2 dan minus 1 ya. Minus 2 kan 4. Rankingnya ya, min 1, rankingnya 1. Jadi dikurangi 5. Maka hasilnya adalah berapa nih? 8 kali 17 ya berapa ya? 8 kali 17, 80 ditambah 50. 48 tambah 8, 50. Kok Ibu 8 kali 17? 8 kali 7 nya nggak bisa. 48. 7, 6 kali 8 kan 48 ya? 131 hasilnya, Bu. 131. Setelah dikurangi 5? Iya. Setelah dikurangi 5. Setelah dikurangi 5. Oke, terima kasih ya. 131. Nah, harusnya kan pakai tabel H ya. Tapi kan ini N-nya banyak, 16. Pakai tabel Z. Jadi ada pendekatan ke normal, menggunakan normal. Nah, rumusnya di sini kan sudah ada nih. Nih, Z-nya biasa ya, tapi tidak pakai koreksi. Z-nya tidak pakai koreksi, itu pindahin ke atas nih. Tidak pakai koreksi si ininya, nah Z-nya nih tidak pakai koreksi plus minus maksudnya Bu. Biasanya kan pakai plus minus ya, yang kurangi kalau lebih besar dari rata-rata, ditambah setengah kalau lebih kecil dari rata-ratanya. Ini simpangan bakunya pakai koreksi karena banyak yang kembar. Simpangan bakunya pakai yang koreksi karena banyak yang kembar. Oke. Ini adalah si simpangan bakunya. Yang koreksinya gimana? Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dibagi 12 ya. Ini mau dibagi 2. Oke. Sekarang kita hitung dulu mu ya. Mu-nya adalah mu kita adalah berapa nih? Yang belum ditulis lagi, Bu. N plus N. Begini. Jadi begini, kenapa ya? Nempel ya. Mu-nya adalah N kali N plus 1 per, tadi ke kopinya saya itunya ya, seluruhnya ya, satu blok ya. N plus, udah itu tadi ya. Ini, pindah ya. Ini, mu dulu ya. Mu-nya adalah N kali N plus 1 per 4 kan? Ya, N kita 16. Ini 16 tambah 1 bagi 4. Jadi 8 kali 17 itu berapa? 100? 272, Bu. 72? 17 kali 8? Jadi 8 bagi 4, 68. maaf. 4 kali 17 ya? 4 kali 17 ya, betul nggak? 16 kali 4? 4 kali 17 berapa? 4 kali 17, 68, Bu. 68. Ya, siap. 68. Yang belum sekarang sigma ya, simpangan baku ya. Simpangan bakunya ini gampang lah, nanti tinggal masukkan N-nya. Yang penting sekarang koreksinya. Ibu akan catat dulu nih koreksinya. Adalah angka 2 ada berapa? 5, 6. 5 ya? 5, Bu. 5. Angka 8 ada 2 ya? 2. Angka 10 sendirian, 19 sendirian, 9 ada 2. 7 sendirian, 8 sudah, 4, 2. Yuk. Oke. Jadi koreksi, gimana di atas? Nih, koreksi. Untuk koreksi adalah 2-nya ada 2-nya ada 5, 8-nya ada 2, 9-nya ada 2,
4-nya ada 2. Maka di sini yang TJ kali TJ kuadrat min 1 ya. TJ kali TJ kuadrat min 1-nya berarti 5 dikalikan 5 kuadrat min 1, berarti 24 kali 5 itu berapa? 120. 120 ini 6 pasti ya. 2 atau 4. 2 kali 2 kuadrat min 1, 6 ya. 6, 6, 6. Maka totalnya berapa? 132. Itu tidak. 5 kuadrat kurangi 1 berarti 24 kali 5, 120. 2-nya 2 kuadrat min 1 kali 2, 6 kan? 4 kurang 1, 3 kali 2, 6. 6, 6, 6, 6, 18 ya? Atau 38 ya? 138 ya, Bu. 138. 138 dibagi berapa? Dibagi 2 kan tadi koreksinya nih. Jadi koreksi kita adalah 138 dibagi 2 berarti 69 ya. 69. Maka ini variansnya, varians aja supaya akarnya kan dapat nih. 16 kali 16 ditambah 1 kali 2 kali 16 ditambah 1 dibagi 24 dikurangi 69. Nanti diakarkan. Tolong gitu. 16 kali 17 kali lagi 33 ya. 33 dibagi 24 dikurangi 69 adalah 305. Maka simpangan bakunya diakarkan aja. Akar dari 305 17,47, Bu. 17,46 karena belakang 6 4 ya. 17,46 ya. 17,46. Terima kasih. 17,46 simpangan baku ini. Simpangan bakunya adalah 17,46 sekian ya. 46. Baik. Tinggal dimasukkan ke Z-nya. Masukkan ke Z-nya. T-nya tadi T 131 ya. T 131. Jadi Z kita adalah T positif dikurangi mu T positif dibagi sigma T positif. Ini hasilnya 131 dikurangi, itu berapa? 68 ya? 68, Bu. 68 dibagi 17,46 ya? Iya, Bu. Hasilnya positif ya? Berapa? 131 3,6 Bu. kurangi 68 ya? 3,6. 3,6 ya? Nah. Ya, 3,61 ya? 3,608 kan? 3,61. Ini kan kuantil ya, uji kanan kan, sesuai ini positif. Uji kanan positif. Jadi kalau tadi salah menjumlahkan ini yang negatif, ini kemungkinannya hasilnya negatif, tidak sejalan ya. Berarti kita udah benar nih. Uji kanan, Z-nya positif, uji kiri, Z-nya negatif. Ya. Dia tabel normal kan? Untuk alfa topinya, alfa topi dicari dari tabel normal standar ya. Normal standar. Kalau lihat di normal standar berarti kan 3,61 ya. 3,61. Udah kecil banget ya. Berapa? Daerahnya di sini ya. Kalau ini uji kanan di sini. Nah, 3,61. Pasti lebih dari 5%. 0,00 sekian. Kamu belum? 0,00016. 6 ya. Alfa topinya 0,0016. Ini alfa topi. Alfa topi kita adalah 0,0016. Berarti dibandingkan dengan alfa yang 5%, lebih kecil kan? Jadi H0 ditolak. H0 ditolak berarti apa? Betul ya?
mengalami penurunan. Jadi berdasarkan data tersebut ya, jadi dengan taraf signifikansi 5%, berdasarkan data penelitian tadi disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan fotokopi itu mengalami penurunan setelah adanya pandemi. Itu ya. Jadi nanti kalau ujian tuh harus lengkap seperti itu. Jadi artinya ketika kita menghitung capek-capek, tiba-tiba hanya Hano ditolak. Apaan ya Hano ditolak itu artinya? Nah, justru itu yang dipentingkan ya. Penting banget karena kita membuatkan kesimpulan berdasarkan data yang ada dan kita punya kekeliruannya berapa tadi? 5% kan. Tadi masih ada kekeliruan gitu ya. Baik, nah kenapa kalau alfa topi lebih kecil alfa ditolak? Karena berdasarkan data ini, risiko menolak H0 yang benarnya kan sangat kecil, yaitu sebesar 0,0016. Daripada menerima H0 kan yang menolak, kan ini risiko kecil. Jadi risiko atau kesalahan menolak H0 yang benar itu kecil ya. Jadi mendingan nolak aja. Betul. Ada pertanyaan sebelum ke review untuk permutasi yang akan dibahas juga ditambahkan dengan permutasi 2 sampel dependen. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Baik. Kita akan membahas sekarang uji permutasi. Tapi sebenarnya nanti ada uji Cox and Stewart ya. Uji permutasi untuk 2 sampel. Yang independen sudah kita pelajari. Memang rada-rada dulu waktu itu. Kita ambil yang sederhana aja langkahnya ya. Jadi begini, untuk uji permutasi ini, kan dia tuh penolong bagi pengujian sebelumnya karena dia tuh benar-benar bebas asumsi ya. Jadi konsep dari uji permutasi ini benar-benar membebaskan dari asumsi distribusinya. Dia hanya melihat skala pengukurannya apa, kemudian sampelnya independen atau dependen, dan akan diperoleh apa yang eksak ya. Jadi melalui uji permutasi asumsinya lebih sederhana ya. Asumsinya lebih sederhana, lebih simpel, tapi akan diperoleh peluang yang eksak. Ya. Nah, dia kan hanya lihat 2 sampelnya ini independen apa dependen, kemudian skala pengukurannya apa, itu aja ya. Kita ambil contohnya untuk dua sampel independen. Meskipun tadi ada beberapa contoh yang sebelumnya, yang lebih simpel aja dan gampang ya. Contoh nih, contoh untuk 2 sampel independen. Misal kita punya variabelnya ya, X, misalkan angkanya berapa ya? Angkanya 1, 6, 8, 4 gitu ya. Misal variabel Y adalah 2, 3, 5 misal. Akan diuji apakah rata-rata ya min dari X lebih besar dari min dari Y. Misal ya. Berarti kan H0 kita adalah, kalau menggunakan NumPy kan kayak teta ya, belum berani pakai mu karena kan ada asumsi-asumsi normalnya dan seterusnya. Nah, ini ya X juga. X ini adalah lebih besar dari kan? Jangan sampai juga. Oke, ekspektasi X juga boleh. Nah, ini observasi kita, kalau dicari rata-ratanya nih, X bar berapa nih? X bar kita teh 10, 19 bagi 4 berapa? 6,75 ya? Benar? Pakai 4, 16 ya. 6,75, Y bar berapa nih? Y bar 10 kah? 4,75 yang X bar. Oh, 4, kenapa 6? 4,75 ya. Terima kasih. Kalau ini Mas 9, 10 bagi 3 ya? 3,3? Iya, Bu.
Oke. Jadi di sini DOBS kayak huruf besar aja. DOBS-nya, observasi kita nih yang sampel kita adalah kita selisihkan nih X bar dengan Y bar kita itu adalah berapa? 1,45 ya? Enggak ya? 1,5 ya? Oke. Maka metode uji permutasi ini. Kalau di Siegel mau dicari 5% kali N plus M kombinasi dengan M gitu ya. Metode uji permutasinya adalah satu. Bentuklah sebanyak M plus N kombinasi ya. Ini permutasi nih. Berarti kalau untuk kita, N kita kan 4 ya. N kita adalah 3. Berarti 7 ya. 7 permutasi 3 itu berapa? 7 kombinasi 3 ya, berarti kan 7 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, berarti 5, 6, 7, 1, 2, 3. 6. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 35 ya? Iya, Ibu. 35. Kita harus bikin 35. Tapi kita bisa menghentikan 35 ketika membuat yang nilai permutasi yang ekstrimnya sudah tercapai dan ke bawahnya semakin kecil gitu ya. Semakin tidak diperoleh lagi nilai yang diinginkan. Nah, siapa sih yang diinginkan oleh kita? Begini. Karena ini adalah one tail, uji kanan, maka si p-value-nya di sini ya, nomor 2. P-value-nya itu adalah peluang dari observasi D yang lebih besar sama dengan D obs. D itu siapa? D itu ada 35 buah. 35 buah. Tapi yang dibesar D obs itu yang ini, ada berapa di antara 35? Jadi kita mencari dari 35 pasangan yang kita buatkan itu, carilah ada DI. Ada berapa yang lebih besar sama dengan 1,45. Nah, berarti kalau peluang kan tinggal ada berapa dibagi 35 kan, gitu ya. Nah, sekarang ini kan uji kanan. Terus kalau uji kiri gimana? Uji kiri yang lebih kecil dari nilai obs ini. Kalau dua sisi mah harga mutlak. Jadi kalau dua sisi untuk dua sisi maka si apa kita itu ada berapa buah ya, jumlah harga mutlak DI yang lebih besar dari D obs dibagi permutasi tadi 35. Sekali lagi langkahnya adalah pertama buatlah kombinasi ini atau permutasi ini sebanyak M plus N kombinasi N. Kemudian carilah yang nilai yang ekstrimnya. Ekstrimnya gimana? Supaya kita tidak capek menghitung sampai, karena ini manual ya, tidak capek menghitung sampai 35, nanti akan ketahuan bahwa ada berapa saja nilainya berhenti di mana ketika sudah diperoleh nilai yang lebih besar sama dengan 145 ini. Ya, contoh kita pakai ya sekarang. Kita coba ya. Tadi kan angkanya T adalah berapa ya yang ini? Angkanya 1684, 1684, 235 ya. 1684, 235. Ini beberapa kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 35 kan harusnya. Kemudian ini untuk X. Ini Y-nya. Nanti cari berapa X barnya, cari berapa Y barnya, cari DI ya, DI-nya. Contoh tadi ya, kita punya angka 1684 ya. Kalau diurutkan 1468. 1468. Ibu tulis yang obs langsung aja di sini ya supaya kelihatan. Ini yang observasi kita nih, taruh Ibu di saku misalkan ya. 1468 ini kan observasi kita ya. Ini kasih bintang deh. Ini tuh sampel yang kita ambil. 1684 dan 235 ya.
2, 3, 5. Tadi sudah dicari ini 4,75 kan? Rata-ratanya ini adalah 1,3 ya. Nah, ini adalah DI-nya adalah berapa tadi teh? 3,4. Oh, Y barnya salah 3,3. Ibu, 3,3 ya ini teh ya. Ini ya. Kan ini 10 dibagi 3 kan? 3,3 ya. 145 kah? Betul? Iya, Bu. Oke, ini teh si OBS. Ini teh. Sekarang kan kita permainkan angka-angka ini supaya mendapatkan nilai yang benar-benar ekstrim. Nah, karena diharapkannya kan X yang besar dan yang kecil kan, karena tadi H1-nya adalah mu X lebih besar dari mu Y, atau theta X lebih besar dari theta Y. Nah, sekarang ini 1. Nah, angka 1 kalau diganti dengan 5, jadi berapa ini teh? 5, gitu ya. 4, 6, 8. Ini kan jadi 2, 3, 1 kan? Tuh. Ini 10, 18, 23. 23 per 4 berapa? 5,75. 5,75 ya. 5,75. Kalau ini adalah 6 dibagi 3, 2 ya? Iya, Bu. 2. Nah, ini udah gede nih. 3,75 ini masuk. Yang lebih besar sama dengan 145 ya. Sekarang kita ganti si 1 ini dengan angka 3 misalkan ya. Jadi 3, 4, 6, 8. Ini berapa ini? 2, 1, 5 kan? Ini kan diganti 3. Nah, kalau diganti 3, berarti ini hasilnya 18, 21 dibagi 3, dibagi 4 berapa? 7. 1 dibagi 4 berapa? 5,25. Ya, Iya, Bu. 5,25. 5,25. Ini berapa? Ini 8 bagi 3, 2,6 ya, 2,7. 2,67, iya Bu. 2,7 ya. 2,7 berarti 2,55 ya. Itu ya. 2,3, 2,2 ya. Ini selisihnya. Ini masuk juga di atas 1,45. Ya. Kemudian kalau misalkan ini diganti jadi si 1 masih si 1 ya. Ganti 2. Ini 2, 4, 6, 8. Ini menjadi 1 kan? 1, 3, 5. Ini berapa sih dekatnya? 14, 18, 20. Jadi 5 ya? 14, 18, 20. Bagi 4, 5 kan? Ini adalah 9 bagi 3, 3. Betul nggak? Ini 2. Iya, Bu. Oke. Ini nih masih recol, Ibu tidak ngurut. Ini kan mengecilnya. Kemudian, angka berapa lagi sekarang? 1 kan udah diganti berkali-kali ya. Angka 4 sekarang diganti ya. Ini 1. 4-nya diganti 5. 5, 6, 8. Ini berarti 2, 3, 4 ya. Maka ini adalah 4, 8, 6, 14, 19, 20 juga ya. 14, 19, 20. Berarti 5. Tuh. Tolong perbaiki Ibu. 7 tambah 2, 9, 3 ya. 2 Ibu. lagi. Betul ya? 2. Ini 2 kan kasih contohnya karena di atas 1,5 kan. Ini udah sampai 5 aja udah ketemu berapa? 1, 2, 3, 4. Udah 5 nih, minimal 5 nih kayaknya. Ini 1. Si 4 diganti oleh 3. 3, 6, 8. 2, 4, 5. Gitu kan? Ya. Ini berapa? 14, 17, 18. 18 bagi 4 berapa? 18 bagi 4, 4,5 ya? 5, Bu. 4,5. Ini berapa nih? 9, 11 bagi 3, 3,7. Salah. 11 bagi 3. Bu, 3,7. Betul ya? 3,7. Tuh. Berarti ini 0,8. Benar ya? 0,8. Ini mah nggak masuk ya, karena lebih kecil dari 0,5. Dan seterusnya ini teh. Nah, jadi Anda pintar-pintar aja merubah-rubah angka di sini, sehingga nanti teh ke bawahnya teh nggak usah ngitung sampai 35, sudah tahu, oh ke bawahnya akan dapat lagi yang di atas 145. Nah, andaikan tidak ada lagi yang di atas 145, maka kalau sampai sini aja misalkan ya, berarti si alfa topi kita itu adalah ada berapa yang di atas 14, minimal 145. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 di antara 35. Baru sampai sini, kita kan belum selesai. Kombinasi yang lainnya kan belum tahu. Paham untuk permutasi? Nanti bandingkan dengan 5%. Kalau lebih besar, diterima. Enggak kok, malah lebih besar dari Y rata-ratanya.
Silakan, ada pertanyaan? Nanti di lab bisa praktekkan ini contoh ini nih, angka ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 di 12 kombinasi 5 itu ada berapa buah, nanti cari ada berapa DOPS-nya yang lebih besar sama dengan atau bergantung salah satunya ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Baik. Belum ada, Bu. Sekarang belum ada ya. Baik. Sekarang untuk 2 sampel dependen nih. 2 sampel dependen. Uji permutasi untuk 2 sampel dependen. Uji permutasi untuk 2 sampel dependen. Kalau untuk uji Wilcoxon-Young ranking juga bisa sebenarnya. Ya, yang ordinal juga, tapi yang kita permainkan adalah ranking 2 sampel dependen. Nah, andaikan kita menggunakan data yang sebelumnya ya, yang ini nanti ini ya, ini dan ini langkahnya juga kita tuliskan. Langkahnya adalah 1, bentuklah sebanyak bukan M kombinasi lagi, sekarang pangkat 2 pangkat N permutasi. Jadi kalau misalkan kita punya di sini N-nya untuk contoh ini ya, ada berapa ya? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Ada 8 misalkan ya. Kalau N-nya 8, N-nya 8, berarti kita membuatnya sebanyak 2 pangkat 8. Pangkat berapa ya? 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. 16 kali 16 ya? Benar nggak? 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Salah nggak Ibu? 2 pangkat 2 itu 4 kali 4, 16 kan? 16 kali 4, 64 ya? Kali dari 4 berapa? 256 ya? 256, Bu. 256 ya? Oke. 256 buah. Nggak takut kita. 2 sekarang. Nomor 2-nya. Jika H0-nya ya, H1. Delta X nih, delta X. Ada peluang kan pakai, kalau yang 2 sampel dependen kan peluang ya. P1, P1, ini P2, P2. Ini kan 2 sisi misalkan, ini 2 sisi. Kalau ini yang satu sisinya, P1, P1, misalkan lebih besar dari P2, ini ya, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan saja. P1 adalah P1 lebih besar sama dengan P2. Ini adalah P1 lebih kecil dari P2. Ya, kalau tidak sama dengan, kita mencari ini statistik ujinya tuh peluangnya itu adalah si alfa topinya itu cari ini banyaknya total ya sigma ini harga mutlak dari yang lebih besar dari OBS, total OBS ya. Nah, kalau yang ini uji kanan hanya mencari banyaknya si ini aja yang positif ya. Sigma yang positif yang lebih besar sama dengan DOPS. Kalau ini lebih kecil, ya. Caranya adalah sebagai berikut. Coba ya, kita pakai untuk yang data tadi ya ini. Nah, data ini waktu hari Rabu yang lalu kita gunakan untuk menguji apakah visi itu lebih baik dibandingkan dengan non visi. Waktu itu kita kurangkan visi dengan non visi karena kalau pemberian visi itu diduga membuat Yohat itu lebih kental dengan ditunjukkan oleh angka yang lebih besar ya, sehingga kita mengurangkan si DI-nya itu di sini, DI-nya itu
adalah PC dikurangi non PC ya. Nanti ini adalah 3 kan? 3. Ini kurangkan ini adalah 9. Tolong Ibu kalau salah. 62 kalau ini minus 2 ya. Minus 2. Ini berapa nih? 10. Ini 0. Ini adalah 5. Ini adalah berapa? 12. 8. 8. Ini adalah 4 ya? 4. Iya, Bu. Itu kan ya? Nah, yang nolnya kan dibuang. Berarti si DOBS kita nih, DOBS lah terusnya, OBS ini diubah adalah menjadi 3, 9, minus 2, 10, 5, 8, 4. Karena ini kan A, B, C, D kan bebas ya, jadi kita boleh urutkan dari kecil ke besar. Kecil ke besar berarti kalau misalkan ini, maaf. Ini kalau diurutkan dari kecil ke besar, kalau kalau dikasih harga mutlak nih, dikasih harga mutlak berarti urutan terkecilnya minus 2. Kebetulan sama ya. 2, 3, 4, berapa lagi? 5, 8, 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini DOBS-nya itu berapa nih totalnya? Total DOBS-nya di sini adalah ini tambah ini berapa nih? 12, 10, 25, 20, 25 ya. Ini adalah 3 tambah 9 tambah 12, dikurangi 2, 10, 25, 37 ya? 37. Iya, Bu. 37. Di sini kan kita nggak bicara rankingnya, tapi total. Ya, 37. Nah, sekarang ini kalau diurutkan seperti itu. Kalau misalkan si ini kita pakai untuk uji permutasi, si angka tadi, Ibu tulis lagi berapa tadi yang sudah diurutkan tuh? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 8, 9 ya? 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nomor 1. 2, 3, 4, 5, 8, 9 ya? Oke. Kita punya sampelnya di sini adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sekarang, makanya kan dibuang. Ada yang dibuang 1. Ya. Ini kan maksimumnya 8 ya. Tapi karena ada yang dibuang dari pengamatan karena selisihnya. Karena kita bicaranya sekarang selisih. Selisihnya adalah tinggal 8. Nah, yang nolnya ada berapa? Tadi Ibu ngomongnya beribad. Yang nolnya itu 1 ya. Jadi dari 8 tinggal 7 kan? Tinggal 7 ya? Tinggal 7. Maka di sini yang akan kita buat permutasinya ada sebanyak 7 kan? 0 kan dibuang. 0 kita sekarang di sini. Nah, nolnya dibuang. Jadi N kita menjadi 7. Kalau 7, 2 pangkat 7 berapa? 4, berapa? 128. 28. Maaf Bu, itu Iya. 10-nya nggak masuk atau gimana? 10 yang mana? Nggak ada Bu ya? Atau gimana? Ada, sebenarnya ini 10 ya, bukan 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Oh, Ibu kurang, benar. 10-nya nggak masuk ya. Harus ada. 2, 3, 4, 5, 8, 10. Makasih. Ini juga masuk. Ada 7 berarti kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Oke. Ini masuk sini 10. Terima kasih. 7 kenapa jadi 6 kan? Aneh juga. Kan habis nih. 10 ya? Baik, terima kasih. 128 itu 16 kali 4, 64. Itu ya? 28. Oke. DOBS tadi kan, DOBS kita berapa tadi teh? Lupa Ibu. Berapa DOBS kita? 37 ya? 7, Bu. 30. Ini patokan kita. Karena uji kanan, kita akan mencari ada berapa DI yang lebih besar sama dengan 37 di antara 128. Nah, sekarang kalau misalkan ini adalah hasil awalnya, maka ada negatif 1 ya. Andaikan positif semua kan begini. Nomor 2, andaikan ada yang negatif 1 ya. Min 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Yang ketiga,
Kalau negatifnya pindah di 3, minus 3, 4, 5, 8, 9, 10. 4. Kalau negatifnya pindah di 4, 3, minus 4, 5, 8, 9, 10. 5 sampai 118 adalah 2, 3, 4, minus 5, 8, 9, 10. Sampai 6. 2, 3, 4, 5, minus 8, 9, 10. 7. 2, 3, 4, 5, 8, minus 9, 10. Sampai 10 lagi berarti. Dan 120 lagi nanti. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Nah, di sini kita harus mencari D-obs-nya itu adalah DI yang lebih besar sama dengan D-obs. Caranya adalah untuk angka pertama di sini, ini berapa? 5, 10, 14, 22, 41 kan? Yuk. Kalau ini mah pasti 37, karena kan ini mah data kita ya. Ini D-obs ya. 19, 27, 32, 36, 39, 37. Ini kan data kita ya. Ini D-obs kan ini? Iya Bu, 37. D-obs kan data. Gimana itu? D-obs. Ini kan 3, 9, minus 2, 10, 9. Ya, ini kan D-obs-nya ya. Nah, berarti di sini yang berikutnya adalah ini berapa nih? Min 1. 1, 3, 8, 16, 25. Apakah 35? Iya, Ibu. 35. 5 kurang 4 adalah 1 ya. 6, 14, 23, 33 ya. 5, 9, 12, 21, 31. 5, 9, 14, 14 ambil 8, 6, 15, 25 ya. Tolong perbaiki kalau itu. 5, 10, 9, 5, 10, 14, 22, 32, berarti 20. 32 ambil 9 berapa? 23 ya? 23, Bu. 5, 10, 9, 5, 10, 14, 22, 31. Ini mana minusnya di sini ya? 5, 10, 9, 5, 10, 14, 22, 31, berarti 21, dan seterusnya. Ya. Tapi kelihatan sampai dengan min 10 ini aja, ini menurun ya. Menurun nggak? Menurun. Ini teh baru 1 minusnya, padahal kan masih ada 120 lagi kan kemungkinan ke bawah. Andai kan minusnya 2 kan di sini. Min 3 positif. Min di sini. Kan banyak sekali kan variasinya ya. Maka dari sini aja kita udah punya gambaran nih si alfa topik kita teh. Berarti banyaknya DI yang lebih besar sama dengan 41 hanya ini. Sama dengan besar sama dengan 37. Ini. Enggak juga kan ini. Kan lebih kecil. Hanya 2 ya. 2 di antara 128. Analis, terima apa ditolak? 2 per 128. Sekali lagi, si alfa topik kita tuh, si peluangnya untuk mendapatkan angka itu ya, angka observasi kita tuh, yang ekstrimnya, lebih besar sama dengan 37 kan? Lebih besar sama dengan 37. Kita udah membuatkan yang ekstrim banget nih, yang semuanya positif kan dapatnya 41. Andaikan yang terkecilnya negatif, dapatnya 37. Dan itu kebetulan si D-obs-nya. Terus minusnya pindah ke angka 3, dapatnya 35 dan seterusnya. Ke bawah kan semakin mengecil, kita baru mengoperasikan minusnya untuk 1 buah angka. Andaikan 2 buah angka kan akan mengecil lagi. Ya. Sehingga dari fenomena ini, baru kita bikin 8 aja udah ketahuan bahwa yang lebih besar sama dengan D-obs itu hanya 2, yaitu 41 dan 37. Lebih besar sama dengan ya. Ada 2, nah karena 37 ini kebetulan obs. Bisa aja lah yang lain itu ada 37 juga. Tapi di sini kamu mungkin nggak dapat 37. Kalau minusnya 2 kan nggak mungkin ya. Jadi peluangnya 2 per 128. 2 per 128 berapa? 0,01. 0,0 0,0? 156. Oke, 0,0. 0, Ini ya? iya Bu. Nolnya 2. Nolnya gini, Scott?
Jadi kan dibandingkan 5% lebih kecil ya. Ini 1% kan, 1,56%. Ini 5%. Nol ditolak kan? Udah ketahuan. Oh, ini salah. Sama kan dengan kesimpulan dari Wilcoxon ya. Kalau dengan uji tanda kan diterima ya. Ini lebih eksak P-nya peluangnya ya. Dan kalau kita rasakan lebih mudah untuk dependen dibandingkan dependen ya. Tapi kan apapun kalau dengan Opperman ada gampang. Tapi kita harus paham. Ada pertanyaan untuk sampai dengan permutasi di sini? Silakan. Ini masih ada waktu banyak. Silakan selagi Ibu nulis. Ada catatan di sini. Catatan. Satu. Tipe ya. Tipe uji tanda dapat digunakan untuk menguji adanya tren, B, adanya korelasi. Tren itu kan gini. Kalau kita melihat fenomena cuaca, kita punya data tentang curah hujan yang diamati dari tahun ke tahun atau hari per hari, atau bulan per bulan selama sekian tahun. Nah, yang dimaksud dengan adanya tren itu, apakah curah hujan itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, apakah semakin menurun, apakah stasioner. Itu adalah uji tren, ya. Jadi kalau misalkan ya kalau COVID kan sering lihat di TV ya, curah hujan ini meningkat, berarti kan seiring berjalannya waktu maka curah hujan akan semakin sering, gitu ya, semakin meningkat. Lihat dari data curah hujan. Kalau menurun ya semakin lama semakin dekat kemarau gitu. Kalau stasioner ya relatif sama, berkisar di rata-rata. Nah, ini uji tren itu bisa menggunakan konsep uji tanda. Jangan hanya ditandai dengan positif negatif saja, kita bisa menguji dalam tren. Tapi datanya harus berpasangan dengan variabel waktu, jelas ini. Ada variabel curah hujannya dan ada waktunya. Jadi ada bivariate ya. Bivariate ya. Korelasi bisa bivariate, bisa juga variatnya sama, tetapi yang diukurnya dua kelompok, misalnya 2 kali gitu ya. Nanti kita akan gunakan si tipe uji tanda ini untuk mengetahui apakah adanya tren atau tidak. Ibu tanya dulu deh, apa sih yang dimaksud dengan korelasi? Hubungan antar dua variabel, hubungan linear ya, antar dua variabel ini. Hubungan linear antar dua variabel. Ya, jadi bukan pengaruh dengan korelasi saja. Ada korelasi antara banyaknya orang sakit DBD dengan musim hujan. Seperti itu ya. Ada korelasi antara besarnya promosi dengan volume penjualan. Itu hubungan linear kan? Ya. Karena korelasi bicaranya dalam hubungan linear. Kalau non linear bukan korelasi. Ya. Oke. Nah, untuk tipe uji tanda yang menggunakan untuk maksud menguji tren ini nanti hipotesisnya adalah untuk ayat untuk uji tren ini hipotesisnya adalah A0 K1 pakai P positif, P negatif, P positif, P negatif. Nah, kalau ini bicara sama dengan, ini tidak sama dengan, berarti ini tidak ada tren. Kalau ini ada tren, tapi nggak bicara positif negatif, yang penting ada gitu ya, ada kecenderungan, nggak tahu turun, nggak tahu naik. Nah, kalau untuk one tail pasti kan harus mengarah ya. A0H1 adalah P positif, P negatif, P positif, P negatif. Nah, kalau lebih besar, yang lebih sama dengan, berarti ini ada tren positif, tren naik lah, tren naik, ya. Kemudian kalau ini tidak ada tren naik.
Sebaliknya kalau lebih kecil pasti kan ada tren turun, ya. Jadi bisa Anda tuliskan nanti alternatifnya, kalau ini H1-nya adalah P positif lebih kecil P negatif, berarti ada tren turun. Ya. Nah, untuk membuat hipotesis untuk korelasi, ya, untuk korelasi kita mengacu kepada ini. Kalau P positif lebih besar P negatif, ini bisa diartikan sebagai ada korelasi positif. Ada korelasi positif. Kalau ini P positif lebih kecil P negatif, ini diartikan ada korelasi negatif. Apa sih yang maksudnya korelasi positif dan negatif? Kalau korelasi positif bagaimana? Kalau korelasi positif itu ditandai atau kita mempunyai pasangan yang X-nya naik, itu akan menghasilkan Y-nya dia naik juga. Kalau X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Contoh apa? Ya, masih yang tadi misalnya contohnya. Kalau biaya promosinya besar, maka volume penjualan juga akan besar. Kalau biaya promosinya sedikit, maka volume penjualannya juga sedikit. Itu kan positif ya. Tapi kalau misalkan hubungannya dengan waktu, bisa dalam reaksi kimia gimana? Ini suhu dengan waktu. Suhu dengan waktu. Semakin dipanaskan, maka semakin cepat bereaksi si zat ini tuh. Semakin dipanaskan, semakin bereaksi. Apakah itu positif apa negatif? Negatif. Karena apa? Suhu panas kan tinggi, itu angkanya besar. Kalau cepat itu kan waktu kan angkanya kecil. Jadi untuk yang negatif itu, X-nya besar, itu Y-nya kecil. Atau X-nya kecil, Y-nya besar. Itu adalah untuk indikasi dari korelasi negatif. Ya. Jadi kalau semakin dipanaskan, semakin cepat bereaksi, berarti itu korelasinya negatif. Ya, kalau tadi volume penjualannya semakin diperbanyak, biaya iklannya semakin diperbanyak, maka volume penjualannya semakin besar, itu berarti korelasi positif. Karena X besar dengan Y besar, X kecil dengan Y kecil. Dan kalau 0, tidak ada hubungan korelasi kalau 0. Ya, kalau digambarkan juga kan kalau 0 seperti angin ribut kan, ya, tidak berbentuk. Ya. Nah, kita akan coba praktekkan nih bagaimana sih contoh untuk menguji tren, ya. Baik. Untuk uji tren. Uji tren ya. Uji tren itu istilahnya adalah Cox and Stewart. Ya, jadi untuk mengetahui adanya tren ya. Ya. Metodenya. Tentukan nilai C. C ini bisa N plus 1/2, bisa N per 2. Ini adalah jika N-nya ganjil. Ini adalah jika N-nya genap. Kemudian bandingkan antara X yang ke I dengan X yang ke I plus C. Sehingga nanti tanda positif jika XI lebih kecil dari XI plus C. Ya, kita coba terapkan. Bung arah aja kan. Misal ingin diuji apakah IPK ya, rata-rata IPK mahasiswa prodi stat MIPA 4 mengalami peningkatan.
Jika datanya sebagai jika didapat data sebagai berikut. Kita wisudanya semakin di sini semakin sering ya. Kalau dulu zaman ibu setahun sekali, terus sekarang berubah ada 2 tahun, ada 2 kali setahun, sekarang ada lagi 3 kali dalam setahun ya. Jadi misalkan ini ada periode, mohon maaf ada yang nangis. Periodenya ini mulai tahun berapa gitu ya, ibu tidak sebutkan. Jadi ada wisuda nih, wisuda gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, ini tahun oke lah ngarang ya 2018 misalkan ya. 1, 2, 3 gelombang ini 3 itu pada tahun 2019. 1, 2, 3. Mohon maaf ada yang nangis 2020. 1, 2, 3 2021. Bisa ya. Ini IPK-nya nih sekarang. IPK. IPK-nya adalah ibu kan ada yang ngisi kita tulis. Bisa. IPK adalah mohon maaf ya. Misalnya ada berapa mas tuh? Adalah 3,45 kata IPK-nya. Ini adalah 3,5. Ini adalah burung nih 3,0. 3,8 saya 3,75. 3,4, ini 3,6. Nah, ini kan COVID-nya udah masuk COVID nih. 3,7. Ini adalah 3,2 turun lagi nih karena ada gangguan COVID. Ngaruh juga terhadap kita ya. Ya, ini juga lamanya kelulusan juga ini berpengaruh terhadap prodi statistika ya. Biasanya mah 3,5 tahun tuh banyak ya. Sekarang mah jadi menurun. Karena kalau bimbingannya online tuh susah terpantau. Banyak yang hilang. Ini ngomong apa dan sekarang untuk tahun 2021 ya 3,6 semangat lagi udah bukan si omikron banget gitu galak ya 3,8 misalkan 3,5. Nah ini berapa datanya nih 12 ya 1, 2, 3, 4, 5, 12 ya. Ini genap kebetulan kita cari C-nya ya. C-nya C kita adalah karena yang 12 ya 12 per 2 berarti berapa nih 6. Nah kita kasih angka deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, menurut tadi metodenya bahwa bandingkan XI dengan XI plus C. Maka kita buatkan sekarang X itu yang satu ya. Berarti ini X itu yang pertama dulu. 1 dengan X ini. X1 versus X6. Dari mana 6? 7. 1 tambah 6. Ini nggak mau apa. Takutnya mati lagi. Maaf ya. Masya Allah. Bukan lagi. Aduh, mudah-mudahan tidak hilang ya. Bentar. Masih ada nih pertanyaannya. Yang 904 ya. Positif ya. Ya Allah, hilang. Kita ngarang lagi deh. Apakah terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya, tapi hilang datanya ya. Datanya hilang. Oke, maaf. Ibu ngarang lagi gampang kalau hilang. Oke, ceritanya tadi udah di record ada ya ceritanya Maya. Ini ada 12 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu ngarang lagi deh. 3,5, 3,7, 3,6, 3,4, 3,2, 3,8, 3,5, 3,4, 3,8, 3,7, 3,5, 3,6. Bisa. Tadi C-nya kita bentuk, ada 6 ya. C-nya adalah kali 12. 12 per 2 berarti 6. Kita bandingkan. Sekarang akan dibandingkan XI versus XI plus C. Berarti kalau X1 dengan X7. Kita lihat. X1 dengan X7 ya. Kita lihat di sini.
X1 kita 3,5. X7 kita mana? 3,5 juga ya? 3,5. Yang kedua, 3,7 dengan berikutnya ke 8, 3,4. Kayak ngelipat kertas nih, Mbak. 3,6 dengan pasangannya mana? 37. Sekarang harusnya dengan 9 ya. 38. 38 ya? 38. Oke. 36. 34 dengan mana? Baru sekarang ini ya, 37. 37. Mana sempit ke bawahnya? 34. Ini 32 belum nih. 32 dengan mana? 35 ya. Makanya gede-gede. 38. 8 dengan 36. Dapat ini lagi. Dapat lagi. 3, tuh kan. 3 berapa nih? 38 ya? Bukan tempatnya. 38 dengan 3 berapa nih? 38 dengan 36 ya? Iya. 3,6 Bu. Ya. Kelihatan gitu? Ini yang minta abus ya, maju ya. Tanda sekarang deh. Tanda. Ini mah sama ya, 0 ya. 0. Ini lebih besar tadi aturannya apa? Lebih kecil itu positif kan? Lebih kecil positif ya? Tadi aturannya ya. Nih. Tanda positif kalau lebih kecil kan? Oke. Jadi ini lebih kecil yang 34 lebih besar. Berarti yang negatif ya. Nah, 37 dan 34 kan negatif karena lebih kecil, lebih besar. Ini lebih kecil ya, ini positif. Ini negatif. Oke. Ini apa ini? Negatif positif, kemarin positif, kan lebih kecil ya. Ada berapa pasang nih? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, Bu, 2, yang 3, 4, 3,4, 3,7 positif. ini 0 ya. Ini apa ini benar? Negatif karena lebih besar. Ini positif karena lebih kecil sih ininya. Ini ini positif ya. Iya Bu. Ini negatif, positif juga. Sekarang ini yang terakhir ya, negatif. Ada yang salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi ini dibuang. Berarti N kita tinggal 5. Lalu negatifnya ada berapa? Positifnya ada berapa? Negatif rasa 2. Ini 3 berarti ya. Nah, H0 H1-nya belum. H0 H1-nya belum. Meningkatkan tadi ya, diharapkan meningkatkan. Nih, ada peningkatan. Oke. H0 H1. Kalau peningkatannya kan positif lebih besar ke negatif kan? Tadi naik, tren naik ya. Nah, ini yang akan kita uji. Oke. Alfanya 5%. Ya, salah langganannya alfanya 5%. Masuknya ke binom lagi. Gampang ke binom lagi. Tinggal buka tabel D, N-nya 5. K-nya kan ini kan 2 yang kecil. 25. Berapa ya? 25 berapa tabel Duren? Tabel D 25. N-nya 5. Oh, 0,5. Ketemu 0,5? Ini sebagai apa tuh? Mana diterima ya? 50% ini. Tidak ada mengalami kenaikan. Relatif sesioner. Jelas belum? Masuk. Baik. Semoga itu tidak mencetak itu nih. Oke. Kenapa ibu tidak beli lagi? Kan mau sebentar lagi kan mau pensiun, nggak beli lagi ya? Udah selesai. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ya, misalnya. Aku ngambil data dari ibu. Tapi diubah sedikit. Contoh 2. Misal ada 10 pasien COVID misalnya, dan produksi
yang dipilih secara acak untuk diberi dua jenis obat, yaitu A dan B. Sebentar, tadi mesti letakkan dulu di sini. Nah, ini ya. Bentar sebelum ke sana, baru ingat sekarang. Ini kalau N+1/2 itu kan kalau ganjil ya. Misal nih ya, gimana nih kalau ganjil? Nggak ada pasangannya kan? Misal kalau N-nya adalah 9, maka C-nya itu kan 9 tambah 1 dibagi 2, 5 ya? 5. Maka kita akan bandingkan yang 1 dengan 6, 2 dengan 7, 3 dengan 8, 4 dengan 9. 1 dengan 5 tak 6, 2 dengan 5 7, 3 dengan 5 8, 4 dengan 9. X. Harusnya ada yang dibuang loh ini. Yang nggak punya pasangan. Mana sih dia? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oh, X5 kan nggak ada ya? Nah, X5 kan nggak muncul tuh, nggak dibuang ya. X5 dibuang ya. Jadi sekali lagi, ini sebelum ke contoh kedua. Kalau N-nya ganjil, ini ada yang dikorbankan, yang dibuang. Contoh ini, kalau N-nya 9, ketika membentuk C-nya adalah dapatnya 5, maka 1 punya pasangan dengan 6, 2 dengan 7, 3 dengan 8, 4 dengan 9. Tapi yang 5 terlempar kan? X5 dibuang. Tereliminasi. Itu ya, contoh untuk ganjil. Ibu ngambilkan tentang ganjil, tapi catatan untuk ganjil. Balik ke sini, misal ada 10 pasien COVID yang dipilih secara acak untuk diberi 2 jenis obat, yaitu obat A dan obat B. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah, ini pasien 1, 2, 3, 4, 5, obat A, obat B. Nomornya pasien lagi 6, 7, 8, 9. Gua nggak berani ke bawah, cukup. Obat A, obat B. Oke. Yang akan diuji adalah akan diuji apakah terdapat korelasi positif antara reaksi karena obat A dengan reaksi karena obat B. Ini mah korelasi. Kita lihat angkanya, datanya. Datanya A 0,7. Yang pertama itu reaksi ini reaksi karena obat A ya. Ini 1,9. Pasien kedua minus 1,6. Ini 0,8. Ini minus 0,2. Ini 1,1. Ini adalah minus 1,2. Ini 0,1. Pasien kelima minus 0,1. Ini juga minus 0,1. Pasien ke-6 3,4. Pasien ke pasangannya dengan 4,4 ketika diberi B. Pasien ke-7 karena A 3,7, reaksinya karena B adalah 5,5. Pasien ke-8 0,8 dengan 1,6. Pasien ke-9 0, reaksinya ini 4,6 dan ini adalah 2,0 dan 3,0. Nah, kalau dalam korelasi kan misalnya dua variabel X dan Y bivariat. Kalau ini untuk contoh di sini variabelnya itu adalah reaksi karena A, reaksi karena B. Jadi satu objek diukur 2 kali dan variabelnya sama ya reaksi, tetapi reaksi yang pertama karena ada treatment obat A, reaksi yang kedua karena treatment obat B. Di sini akan dicari apakah ada hubungan sih antara A dan B itu hubungan positif. Nah, nanti setelah UTS kita akan bahas khusus bagaimana cara menentukan koefisien korelasi kalau datanya tidak berupa bilangan. Ini bukan bilangan ya, 0,7, 3,4. Ini skalanya minimal interval. Nah,
Kalau untuk nanti ada nominal dengan interval, nominal dengan nominal, bisa dicari juga hubungan antara dua variabel tersebut, tapi dengan metode lain. Ya, baik. Sekarang kita hadapi dulu angka ya, bentuk angka untuk variabel waktu reaksi pasien setelah diberi 2 jenis obat. Nah, metodenya adalah nanti akan kita ranking si reaksi obat B berdasarkan K. Tapi kita belum bikin dulu H01-nya. H01-nya adalah, jadi dalam ujian kalau tanpa H1 kurang ya kayaknya ya. P positif sama dengan P negatif, berarti ini tidak ada korelasi. Kalau P positif lebih besar P negatif, berarti ada korelasi positif, ya. Oke. Kita akan ranking si pengamatan B karena adanya A. Nah, kita lihat nih gimana. Ibu akan timpa saja atau gimana? Tidak ya. Karena Ibu punya catatan, Ibu akan tuliskan rankingan si A dan B ini berdasarkan A. Ya, nah, ini tulisan dulu. Lakukan perankingan berdasarkan urutan A, urutan reaksi obat A ya, obat A. Ya, jadi sekarang hasilnya adalah nah, kita lihat. Ini nih ya. Kalau Ibu kasih angka dulu deh, nanti kita pindahkan ke slide berikutnya. Si A itu paling kecil berapa ya? 1,6 ya, negatif. Oke, ini ya. Itu. Ini paling kecil kan? Nah, jadi ini nanti urutan pertama. Ini 1. Ya. Urutan keduanya mana ya? Setelah 1,6. 1,2 ya? Iya, Bu. Nah, ini urutan kedua. Urutan ketiga minus 0,1. Ya, urutan keempat masih ada minusnya, 0 ya. 4. Kemudian urutan kelima mana? 2. 1,1. Oh, 2 ya. Paling kecil 0,2 masuk ya nih. Maaf, ini 1, 2-nya ini 3 ya. Ini 4. Itu? Enggak. Iya, Bu. Betul. 1, 2, 3, 4. 5-nya udah masuk ke positif ya. Ini 5 ya. 5, 6 mana? 0,7. 6, 7 ya. 7, 8, 9, 10. Oke, kalau dicatat nih pasangan pertama ya. Pasangan pertama adalah minus 1,6 berpasangan dengan 0,8. Kemudian yang kedua itu mana? Minus 1,2 berpasangan dengan 0,1 positif ya. Yang ketiga minus 0,2 berpasangan dengan 1,1. Yang berikutnya keempat adalah minus 0,1 berpasangan dengan minus 0,1 juga. Yang kelima 0 berpasangan dengan 4,6. 0,7 ya. 0,7 berpasangan dengan 1,9. 7-nya 0,8 dengan 1,6. 7. 8 mana 8? 2,0 dengan 3,4. 9 3,4 dengan 4,4. 10. Oh, 3,7 dengan 5,5. Akan Ibu tuliskan pada slide berikutnya. Pasangan baru ya, hasilnya adalah di sini. A-nya adalah minus 1. Oh, A dan B ya. Min 1,6. Pasangannya dengan berapa? 0,8. Tadi ya. Kemudian min 1,2 ya. Min 1,2 dengan 0,1.
minus 0,2 dengan 1,1. Minus 0,1 dengan minus 0,1 juga. Kemudian 0 dengan 4,6. 0,7 dengan 1,9. 0,8 dengan 1,6. Kemudian 2 dengan 3,4. 3,4 dengan 4,4. 3,7 dengan 5,5. Oke. Sekarang kalau sudah membuatkan ranking si B karena ada A, tinggalkan si A. Kita hanya mengolah B aja nih. Yang diolah sekarang si B ini. Ada 10 ya. Di sini N-nya 10. Berarti C adalah 10 per 2 adalah 5. Maka pasangan kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pasangan yang akan kita cek tandanya adalah 0,8 versus 1 tambah 5 tambah 6 ya. Ini ya, 1,9. Good? Separuhnya. Ya, 0,1 dengan siapa? Dengan 1,6. Tolong cek lagi bentar. 1,1 dengan 3,4. 0,1 minus ya. 0,1 dengan 4,4. Si 4,6 ini dengan 5,5. Ini tandanya apa nih? Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Oh, tandanya positif semua ya? Nggak ada yang mau kan? Berarti N kita 5. Positifnya 5, negatifnya 0. Coba buka tabel duren lagi. N5, 0. N5, 0. Tabel D, N5, 0. 0,031. Ketemu nggak 0,031? Ibu, 0,3. kalau 0, ya? tabel D itu peluangnya pakai yang 0,5 atau 0,05 ya? Apanya teh? Yang di atas P-nya. Di atas 0,05 atau 0,5? ini mau kedengar apa Yang tadi? di- Yang di atas Yang di apa? tabel duren, yang di Oh, P tabel duren ya. Ya. 0,05 atau pakai yang 0,5 ya? Tabel D kan hanya ada K dan N. Nggak ada alfanya sayang di sini mas. Ini langsung dapat p-value. Ini kan peluang distribusi bino. Oh iya, bisa. Ya, tabel D ya. Iya, Bu. Nggak ada alfanya harus ini ya. Itu mah tabel L yang ada 0,01, 0, tabel L gitu ya. Terjawab nggak Ibu tadi? Ibu, kasih Bu. Ini bandingan sama 5%. Lebih kecil ya. 0 ditolak. Oh, berarti betul bahwa ada reaksi, terdapat korelasi positif antara reaksi karena obat A dan obat B. Jadi gimana sih maksudnya dengan korelasi positif gini? Kalau karena A itu ada efek gatal-gatal misalnya, A gatal-gatal, si B juga gatal-gatal dengan nominal ya. Kalau A-nya misalkan suhunya tinggi, B-nya juga tinggi. Kalau A-nya rendah, B-nya juga rendah gitu. Karena obat B rendah juga gitu ya. Itu artinya ada korelasi positif. Ya. Tekanan darahnya naik, yang si B juga naik misalnya. Kalau memang itu obat yang bisa mempengaruhi di kondisi tubuh pasien. Ini kan waktu reaksi ya. Nanti implikasinya kemana waktu reaksi ini? Ke bagian tubuh yang lain. Jadi dikatakan positif itu maknanya apa? Itu kan di medisnya ya. Itu untuk catatan dari tipe uji tanda ya, uji tanda yang diperuntukkan untuk menguji korelasi dan adanya tren. Nah, rumusan hipotesisnya baik korelasi maupun tren sama ya, pakai P positif, P negatif, dan statistik U-nya pakai
uji Binom ya. Dimana kalau uji Binom kalau n-nya sudah di atas 35 ya menggunakan lagi tabel asimputiknya kayak normal ya. Catatan berikutnya adalah yang terakhir nih. Catatan berikutnya. Ada pertanyaan dulu silakan. Catatan lain ya. Uji nih. Tipe ya. Tipe uji Wilcoxon bisa digunakan untuk menguji media, menguji apakah populasi X, misalkan ya, mempunyai median sama dengan M atau lebih besar dari M atau lebih kecil dari M. Nah, di mana hipotesisnya adalah bisa begini, median X sama dengan M, median dari X tidak sama dengan M. Median X lebih besar sama dengan M, median dari X lebih kecil dari M. Atau sebaliknya ya, median X lebih kecil dari M, satunya median X lebih besar dari M. Ya, nanti gunakan, ini Bu, kalau pakai Conover nih ya, sumbernya Conover, beda banget sama Conover, tapi memang pas besar. Menggunakan buku dari Conover, statistik ujinya adalah start ujinya, adalah positif total rankingnya, tapi si ininya DI-nya adalah konsepnya tuh Y kurang X. Berarti kalau uji median si DI-nya itu M kurang X. Jadi kalau misalkan akan diuji mediannya itu adalah sebesar taruhlah 30, maka variabelnya kita misalnya punya ya, variabel X-nya itu adalah misalkan 18, 38, 42, 20, 50, misalnya ya, 2, 3, 4, 5, atau 2, 3, 4, 5. Maka si variabel kita itu yang akan dicari nanti rankingnya itu adalah si X yang baru itu. X yang baru itu adalah, maaf ya ini, ya Allah, lagi. Sensitif banget sih itu tuh. Maaf ya, ini banyak gangguan. Pakai ini dulu, pakai whiteboard. Jadi konsepnya adalah hanya sebiasa saja nih, sekian pasti hanya wawasan masih pintar. Jadi kalau misalkan misal akan diuji nih H0, H1 ya. Median dari variabel X-nya adalah misalnya sama dengan 30 gitu kan ya. Ini tidak sama dengan 30 ya, alfa 5%. Satu siklusnya Wilcoxon ya. Ransom. Nah, data kita misalkan nih, datanya adalah si X adalah pengarang bebas. X-nya adalah misalkan tadi 25, 40, 30, 60, 56, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus misalkan ini ada 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ya, jangan sedikit Bu. Banyak 70, 45, misalkan ya, 52, misal. Maka si variabel baru kita buatkan di sini. Variabel saksinya kan positif ya. Variabel baru sekarang adalah si DI itu adalah M dikurangi X. Jadi akan menghasilkan 30 dikurangi 25. Itu ya, yang pertama sih ini. Nah, yang ini adalah
30 kurang 40. Yang ini adalah 30 kurang 30 dan seterusnya. Sampai yang terakhir di sini adalah 30 dikurangi 52. Nanti kan dapat nih selisihnya, nanti di ranking. Nah, selisihnya ini minus 25 ya, minus 5. Gitu. Ini minus 5 nih, minus 5. Minus 5. Ini adalah minus 10. Ini 0. Ini sini adalah minus 22 gitu ya. Mungkin aja ada yang positif ya. 30 kurang 25 itu positif 5. 35 positif 5, Bu. Ya. Nanti di ranking dari si harga mutlak DI. Cari positif, nanti T positif itu jumlah ranking dari DI yang benar-benar positif. Ya, gitu. Nah, nanti kalau seumpamanya jika tabel tidak memberikan nilai ya, tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan, maka gunakan sigma RI dibagi oleh sigma RI kuadrat. Kita bahas setelah UTS ini ya, sudah masuk dalam ujian ini ya. Seperti itu Wilcoxon ini konsep Wilcoxon juga, cuma untuk digunakan untuk menguji median. Ya, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Barusan whiteboard terlihat nggak? Lihat Bu, jelas whiteboard. Itu konsep dari penggunaan uji Wilcoxon untuk satu sampel ya, satu sampel tapi tujuannya untuk menguji median. Tapi konsepnya ya total ranking juga sebetulnya. Cuman kita buatkan variabel baru dengan mengurangkan bisa si nilai mediannya dengan data kita. Nanti dibuat rankingnya dan dicari ranking positif. Ya, tidak ada pertanyaan? Ibu tidak ada tugas juga. Nah, cuman konsepnya untuk UTS umumnya atau seringnya Ibu membuatkan soalnya tuh satu soal, nanti pertanyaannya bisa macam-macam. Apakah berkaitan dengan satu sampel, berkaitan dengan dua sampel, ya itu akan diberikan dalam satu cerita berbagai pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ibu tidak sampai pukul 10 nih. Nah, waktunya udah. Udah, waktunya masih ada ya. Silakan apa ya? Nanya Bu, terkait UTS. Buat UTS nanti gitu pengerjaannya pakai tulis tangan atau pakai software atau bagaimana Bu? Yang lebih mudah pakai apa? Pakai software, Bu. Software. Boleh, silakan. Pakai software, silakan. Bebas aja. Yang penting Ibu, kalau tulis tangan di foto kadang-kadang jadinya buram ya. Software, ditik ya kalau bisa ya. Kalau software Berarti, atau Bu? Berarti kurang lebih kayak kemarin Bu ya. Yang penting ada penjelasannya aja. Yang penting mah Anda memahami apa yang dikerjakan, baik itu software, mau pakai manual, enggak. Ya, tapi bisa aja nanti ada pertanyaan, jangan gunakan software, manual aja, bisa aja begitu ya pertanyaannya ya. Jadi meskipun Anda sudah bisa dengan R, dengan Minitab, dengan Excel, mungkin boleh softwarenya hanya Excel aja, nulis hanya menghitung aja, tidak pakai sintak, bisa aja begitu ya soal Ibu kan. Yang penting Anda kuasai. Praktika udah belajar R kan? Membuat sintak atau pakai paket? Sudah pakai R, Bu. Sudah membuatkan sintak. Ya, makanya tetap dengan sintak itu kan kita harus tahu alur ngitungnya ya. Ya, boleh, enggak. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nanti Ibu berikan link pengumpulannya ya, nanti barengan. Berarti Boleh? terserah kita mau Excel atau R, boleh gitu. Ibu tidak membatasi, pengetahuan kita kan luas ya. Nah, secara teoritis kan sudah Ibu berikan langkah-langkah manualnya. Yang utama adalah jangan sampai begini. Ketika ujian ya ada, maaf sekali. Waktu sidang itu ditanyakan, ini dari mana dapatnya? Kenapa begitu? Itu kan menurut software itu jawaban yang kurang bagus.
menurut software begitu, bukan begitu jawaban kita. Kita kan tahu alur ini, nah cuma dibantu oleh software menghitungnya. Tapi tahu kenapa logikanya ini bisa dikalikan, ini bisa dijumlahkan misalnya. Kenapa yang dikatakan lebih besar seperti apa gitu. Itu harus paham juga. Jadi artinya memang kita tidak lepas, statistika itu tidak lepas dari software. Karena kan data yang dihadapi nanti kan besar, banyak ya. Nah artinya softwarenya bisa diharapkan harus canggih ya. Jangan sampai kalah sama prodi yang bukan statistika. Mereka kan bisa menggunakan software dengan baik. Cuman mungkin kekurangannya mereka tidak tahu makna yang dimasukkan ke softwarenya itu data seperti apa. Apakah memadai atau tidak untuk dikerjakan dengan suatu alat gitu ya. Kita harus tahu. Itu aja sih konsepnya. Ya, software bisa, manual juga ngerti. Silakan kalau ada yang masih belum jelas mengenai teknik UTS. Tidak lagi? Kalau tidak ada, Ibu tutup hari ini. Ibu korupsi waktu berapa menit? 20 menit lebih. Jam berapa sekarang ya? Jam 9:39 ya. Ibu mengambil waktu 21 menit. Tidak ada latihan hari ini. Ibu serahkan pada Anda untuk membuatkan rumusan-rumusan yang diperlukan. Ya, misalkan software kan, bagaimana rumusnya? Kalau mengerjakan pakai software silakan. Rumusnya tetap harus tahu ya. Ya, tidak lagi yang ditanyakan? Baik. Menghadapi bulan puasa ya, nanti kan ujian pada bulan puasa ya. Ya, dengan segala kerendahan hati, Ibu mohon maaf lahir batin. Mungkin saja selama 7 kali pertemuan ini ada kata-kata yang kurang enak, kurang sopan, mohon maaf ya. Supaya mungkin ibadah kita tuh ya bisa khusyuk ya dengan niat baik dan mudah-mudahan tidak melukai siapapun. Ya, mohon maaf lahir batin, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Iya.